Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan M. Rifki Ilham, Mufidatul Isnaini Hafizah, Lasri Handayani, Teca Zafira, dan Zahara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hukum-hukum fluida pada sistem respirasi. Baiklah, saya Zahara dengan NIM 19231103 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang tekanan atmosfer atau disebut juga dengan tekanan udara. Tekanan atmosfer atau tekanan udara ini adalah berat udara pada satuan luas tertentu pada suatu permukaan bumi. Di dekat permukaan bumi ini, udara menimbulkan tekanan sebesar 1,01 dikali 105 Pascal atau Newton per meter kuadrat atau 1 bar. Tekanan udara ini akan berkurang terhadap ketinggian atau berbanding terbalik dengan tekanan udara. Semakin bertambah ketinggian, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Dan begitu juga dengan sebaliknya, semakin berkurangnya ketinggian, maka tekanan udaranya akan semakin tinggi. Setiap ketinggian naik sebesar 10 meter, maka tekanan udaranya akan turun sebesar 1 mb. Untuk mendapatkan nilai tekanan udara ini pada suatu tempat, dapat menggunakan persamaan dengan mengasumsikan bahwa rata-rata tekanan udara pada 0 mdPAL adalah 1010 mb, maka tekanan udara di suatu tempat itu dapat dirumuskan dengan 1010 mb dikurang ketinggian suatu tempat per 10 dikali 1 mb. Baiklah, saya Emri Ilham dengan NIM 19231129, anggota dari kelompok 3. Baik, selanjutnya itu saya Emri Ilham akan mencoba menjelaskan itu mengenai hukum Boyle dan hubungannya dengan paru-paru. Nah, di sini saya hanya menjelaskan itu mengenai hukum Boyle. Hukum Boyle ini dikemukakan oleh Robert Boyle yang merupakan sebuah karya dan kimiawan yang juga berkontribusi besar di bidang alkimia, fisika, dan masih banyak lagi lainnya. Boyle lahir di Country Waterford, Irlandia pada tanggal 25 Januari 1627. Lalu wafatnya itu di London, Inggris pada tanggal 32 Desember 1691. Pada tahun 1662, Boyle dan rekannya Robert Hooke menerbitkan hasil penemuan mereka mengenai hubungan keterbalikan antara volume gas dan tekanan, yang kemudian kita kenal dengan sebutan hukum Boyle. Suatu gas pada volume dan suhu tertentu dapat mengalami 3 proses. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada proses isotermis atau suhu tetap, yang kedua yaitu ada isokorik atau volume tetap, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada isobarik atau tekanan tetap. Nah, suatu gas pada volume atau V jika ditekan pada suhu tetap atau isotermis, maka volume akan berkurang dan tekanan gas akan bertambah. Hubungannya tekanan dan volume gas pada suhu tetap akan berlaku hukum Boyle. Nah, bunyi hukum Boyle sendiri yaitu apabila suhu dari suatu gas yang ada di sebuah ruangan tertutup dijaga konstan atau isotermal, maka tekanan gas tersebut akan terbalik dengan volumenya. Dinyatakan dengan rumus itu PV sama dengan C atau P1V1 sama dengan P2V2. Nah, P sendiri itu ada tekanan gas, satunya itu ada ATM. Nah, volume sendiri itu volume gas. V sendiri itu volume gas atau meter kubik. C itu konstan. Nah, alat yang dipergunakan untuk mengukur tekanan udara luar adalah barometer. Pada tekanan udara 1 atmosfer atau 1 atm, tinggi raksa dalam pipa adalah 76 cm. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengukur tekanan gas dalam suatu ruangan dinamakan manometer. Nah, manometer sendiri itu dibagi dua. Yang pertama itu ada manometer tertutup dan yang kedua yaitu manometer terbuka.
Nah, dapat terlihat pada gambar A atau gambar sebelah kiri, itu gambar manometer tertutup. Di situ sangat jelas terlihat tidak ada tekanan awalnya. Nah, sedangkan di gambar B yaitu manometer terbuka itu memiliki tekanan awal atau P0. Nah, tekanan ruangan atau R pada manometer tertutup, rumusnya yaitu P sama dengan H atau tingginya. Tekanan sama dengan H atau tinggi. Dalam satuannya yaitu cmHg atau sentimeter merkurius. Nah, sedangkan tekanan ruangan R pada manometer terbuka sendiri itu karena mempunyai tekanan awal, jadi P tekanan itu sama dengan P0 ditambah H. Nah, dengan satuan yang sama yaitu masih sentimeter cmHg. Baiklah, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang hukum Boyle. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum Boyle dengan paru-paru. Volume udara di dalam paru-paru sulit untuk diketahui secara langsung. Nah, sebagian ahli mencoba menampung udara respirasi ke dalam sebuah kantong yang ditemukan oleh Douglas. Namun, metode ini sangat membahayakan orang, sehingga pengukuran volume udara respirasi dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu melalui alat yang disebut dengan spirometer. Alat ini mencetak volume udara saat inspirasi maupun ekspirasi dalam bentuk grafik yang mengikuti gerakan nafas. Kelemahan pengukuran menggunakan spirometer adalah tidak mampu mengukur volume residu dan volume paru-paru yang diperoleh belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Untuk mendapatkan volume paru-paru sebenarnya, diperlukan konversi melalui aplikasi hukum Boyle-Gay-Lussac yang menyatakan bahwa hasil kali dari tekanan dan volume akan tetap selamanya konstan, sehingga bila tekanan dan volume diukur pada dua kondisi berbeda, hasil kalinya akan tetap sama. Kondisi berbeda tersebut adalah tekanan, volume, dan suhu alat spirometer, serta tekanan, volume, dan suhu tubuh. Teman-teman bisa melihat rumusnya pada layar, di mana rumusnya adalah P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, di mana P1 adalah tekanan pada suhu T1. T1 adalah suhu alat dalam satuan Kelvin, dan V1 adalah hasil pengukuran spirometer. Sedangkan P2 adalah tekanan pada suhu T2, di mana T2 adalah suhu tubuh dalam satuan Kelvin, dan V2 adalah volume paru-paru yang sesungguhnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Teca Zafira akan melanjutkan tentang materi hukum Bernoulli dalam sistem pernapasan. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada abad ke-18. Menurut para ahli yaitu Giancoli pada tahun 2001 menyatakan bahwa hukum Bernoulli ini merupakan hukum yang berbunyi ketika kecepatan fluida tinggi maka tekanan rendah, dan ketika kecepatan rendah maka tekanan makin tinggi. Nah, hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi. Kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, atau EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, maka ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan, yaitu tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Nah, dari persamaan ini maka muncullah persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH, di mana P di sini merupakan tekanan, rho merupakan massa jenis fluida, V merupakan kecepatan aliran fluida, dan G merupakan gravitasi, dan yang terakhir itu ada H merupakan ketinggian dari penampang pipa.
Pada saat kita bernapas, sebenarnya terjadi pengaplikasian yaitu hukum Bernoulli. Pada saat mekanisme pernapasan berlangsung, baik itu pernapasan inspirasi ataupun ekspirasi, keduanya menerapkan hukum atau prinsip Bernoulli. Proses pernapasan mayoritas melibatkan fluida sebagai objeknya. Masuk berupa fluida yang disebut sebagai oksigen dan keluar dalam bentuk karbon dioksida dan biasanya dalam bentuk uap air juga disebut dengan fluida. Proses pernapasan ini juga disebut sebagai respirasi. Pada manusia, proses respirasi berlangsung karena pengambilan fluida dilakukan langsung tanpa perantara hewan atau makhluk hidup lainnya. Proses respirasi biasanya terjadi pada hidung, faring, tenggorokan, dan juga paru-paru. Perjalanan masuknya fluida dari lingkungan ke tubuh manusia melalui saluran yang disebut dengan pipa atau selang. Dari tempat masuknya fluida ini, secara fisika, fluida yang masuk maka besar dalam fisika berlaku. Berlaku juga hukum Bernoulli. Inilah yang disebut dengan peristiwa hukum Bernoulli pada sistem pernapasan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai materi mekanisme sistem pernapasan manusia. Alat-alat pernapasan manusia dapat dilihat pada gambar berikut. Pernapasan selalu berlangsung setiap saat, karena pernapasan diatur oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf sadar. Manusia bernapas dengan udara. Udara memiliki sifat bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Oleh karena itu, keluar masuknya udara ke dalam paru-paru manusia juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan antara di dalam paru-paru dan di lingkungan. Apabila tekanan di luar tubuh atau di lingkungan lebih besar daripada di dalam paru-paru, maka udara akan masuk ke dalam tubuh. Sebaliknya, jika tekanan udara lebih besar di dalam paru-paru daripada di luar lingkungan, maka udara akan terdorong keluar dari tubuh. Mekanisme pernapasan manusia ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru ke luar tubuh. Keluar masuknya udara melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang terjadi akibat aktivitas otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan dada juga terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk naik. Rongga dada pun membesar dan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan tahap ekspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, dan rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh. Kemudian, udara terdorong keluar dari paru-paru. Sedangkan pernapasan perut juga melalui dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar, kemudian rongga dada membesar. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Tahap ekspirasi pernapasan perut, di mana otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma kembali ke posisi semula
rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara keluar dari paru-paru.